Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita dalam kajian sosiologi pandemi COVID-19. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan, sosiologi pandemi COVID-19 merupakan telaah sosiologi, perspektif sosiologi, analisis sosiologi terhadap suatu kondisi sosial, situasi sosial yang terjadi akibat daripada pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sosiologi itu banyak sekali teori-teori yang dibangun. Teori-teori ini kita gunakan sebagai pisau analisis dalam melihat situasi, kondisi, fenomena sosial yang ada. Salah satu teori yang kita gunakan dalam konteks melihat perubahan sosial yang terjadi akibat daripada pandemi COVID-19 ini adalah teori siklus. Teori siklus ini dikemukakan oleh Ibnu Khaldun pada abad 14 yang lalu. Teori itu menyatakan atau mempresentasikan sesungguhnya bentuk perubahan sosial yang terjadi sekarang ini merupakan penjelmaan atau hampir sama dengan bentuk kondisi sosial yang pernah terjadi pada masa lalu. Hal ini dapat kita lihat pada masa lalu masyarakat karena faktor geografis, teknologi belum mendukung, jumlah penduduk belum membludak, kehidupan sosial masyarakat itu berjarak, bukan dalam alam keramaian. Tetapi setelah orang menemukan pasar, industrialisasi, keramaian itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi oleh COVID-19, tradisi keramaian-keramaian kita itu diungkainya, diubahnya, sehingga tradisi kehidupan kita pada masa pandemik ini adalah tradisi kehidupan berjarak sebagaimana yang pernah ada bentuknya pada masa yang lalu. Oleh sebab itu, semakin yakin kita dengan apa yang dikatakan oleh teori siklus itu, bahwa perubahan yang terjadi sekarang ini bentuknya penjelmaan daripada kondisi yang pernah ada pada masa yang lalu. Itulah salah satu yang bisa kita lihat di dalam pandemik COVID-19 ini, yaitu terjadinya perubahan sosial kehidupan manusia dari tradisi keramaian kepada tradisi yang berjarak. Padahal tradisi yang berjarak ini sudah merupakan bahagian daripada kehidupan masyarakat pada masa lalu. Apalagi yang bisa kita lihat? Bisa kita lihat dari masalah pendidikan. Pada masa lalu, rumah tangga itu merupakan pusat daripada di mana orang mensosialisasikan nilai-nilai, menjadikan rumah tangga sebagai edukasi daripada pembentukan karakter. Tetapi setelah menemukan sekolah, kemudian modernisasi dalam kehidupan kita, terjadi peralihan dari pendidikan yang berpusat pada rumah tangga kepada sekolah. Totalitas kepercayaan kita adalah pendidikan itu ada di sekolah, sehingga rumah tangga lengang dari
tugasnya sebagai tempat mensosialisasikan nilai-nilai itu. Ketika kita sudah percaya secara totalitas kepada sekolah sebagai lembaga untuk pendidikan tersebut dan sekaligus tempat mensosialisasikan nilai-nilai itu, oleh COVID-19 ini diungkainya. Sekolah tidak lagi menjadi totalitas sebagai tempat pendidikan tersebut, tapi sudah beralih kepada rumah tangga kembali. Rumah tangga menjadi pusat daripada pendidikan itu kembali. Orang sekolah lagi dari rumah, orang sekolah lagi dari rumah tangganya. Rumah tangga menjadi pusat kembali tempat pendidikan itu. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh kembali terhadap pendidikan anggota keluarganya. Jadi nampak oleh kita ada perubahan-perubahan bentuk yang terjadi dalam dunia sosial itu. Bentuknya hampir sama kembali dalam bentuk kondisi sosial yang pernah ada pada masa lalu. Itulah yang disebut dengan teori siklus, di mana menjelaskan kepada kita bahwa perubahan-perubahan bentuknya yang terjadi adalah seperti apa yang pernah ada pada situasi dan kondisi sosial masa lalunya. Hal ini banyak sekali bisa kita lihat dalam berbagai hal dunia perubahan sosial yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, kita tegaskan kembali bahwa teori siklus ini merupakan teori yang menjelaskan kepada kita bahwa perubahan itu merupakan bentuk penjelmaannya seperti apa yang ada pada bentuk situasi yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Itulah teori siklus dalam sosiologi. Mungkin itu saja. Jika ada ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.